Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Untuk membuka diskusi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini saya Windy Ivana Novelia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para penyaji dari kelompok 4 yang luar biasa ini. Yang pertama yaitu ada Anissa Oktaviana dengan NIM 71014201163. Kepada saudari Anissa, bisa say hi kepada teman-teman semua. Semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Anissa. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Yang kedua itu ada Muhammad Iqbal Hairul Aman dengan NIM 71014201174. Kepada Iqbal, bisa say hi kepada teman-teman semuanya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Iqbal. Itu tadi ya teman-teman, Iqbal. Untuk selanjutnya ada Monica Dwi Rahmawati dengan NIM 71014201157. Kepada saudari Monica, bisa say hi dan memperkenalkan kepada teman-teman semua. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi Monica. Untuk anggota yang terakhir yaitu ada Kun Afifatul Muna dengan NIM 71014201182. Kepada saudari Kun bisa memperkenalkan diri atau say hi kepada teman-teman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kun. Bagaimana kabarnya Kun? Oke. Langsung saja teman-teman, untuk topik yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu mengenai pemikiran historis dan institusionalisme. Oke, dalam sudut pandang pemikiran historis dilandaskan dalam pemikiran beberapa tokoh. Ada Friedrich Nietzsche, Bruno Hildebrand, Karl Popper, dan Rousseau. Lalu apa saja sih pemikiran-pemikiran kritis dari masing-masing tokoh pemikiran historis ini? Untuk mengetahui secara lengkapnya, kita langsung saja menyimak pemaparan materi dari kelompok 4 ini. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Anis bisa minta tolong untuk akses share screen. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah Anis. Silakan untuk bisa memaparkan materi kepada teman-teman semuanya. Baik, materi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya perubahan pendapatan nasional agregatif atau output dari pelaku ekonomi suatu negara atau kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Profesor Simon Kuznets yang menyatakan bahwa kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Yang kedua yaitu M.P. Todaro
yaitu suatu proses yang mantap di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Dan yang ketiga, Budiono, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dalam prosesnya akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antara pelaku ekonomi. Pembagian kerja akan menciptakan spesialisasi yang merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses pembangunan yang terjadi di seluruh lapisan dan aspek kehidupan bermasyarakat, baik ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sosial, serta berlangsung dalam skala makro maupun mikro, karena hal tersebut telah disusun sebelumnya secara sadar dan strategis oleh pemangku kebijakan. Kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada paparan sebelumnya yang merupakan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam proses produksi melibatkan banyak jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Ditunjukkan adanya perimbangan kuantitatif sarana sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain. Dan yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas. Selain dari segi produksi secara kuantitatif, proses pembangunannya juga mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan atau alokasi sumber daya produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi selain itu juga ada perubahan pada pola pembagian atau distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi. Perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif adalah satu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan. Baiklah, selanjutnya yaitu sudut pandang empiris atau historis dari pertumbuhan ekonomi. Pandangan empiris atau yang ditinjau dari perjalanan manusia itu sendiri maksudnya adalah bahwa dari sudut pandang empiris atau historis sebuah pertumbuhan terjadi secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai sebuah proses perubahan situasi perekonomian suatu negara yang bergerak secara berkelanjutan serta menuju output dan outcome yang lebih baik. Sehingga dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri minimal dapat menunjukkan atau menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sebuah negara serta masyarakatnya. Konsep pemikiran aliran historis ini sendiri pada mulanya berkembang di negara Jerman oleh beberapa tokohnya seperti Friedrich List, Walt Whitman Rostow, Karl Buschard, dan Bruno Hildebrand yang membangun teori-teorinya berdasarkan pengalaman empiris, sehingga keberadaan teori-teori ini dapat diperuntukkan untuk memprediksi serta menyusun kebijakan guna menghadapi pasar yang lebih efektif. Next. Next. Selanjutnya yaitu ada tokoh yang mencetuskan pemikiran aliran historis. Yaitu yang pertama ada Friedrich List pada tahun 1789 sampai 1846. List merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi perdagangan. List lahir di Rheinland, Jerman. List memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergantung pada bagaimana cara produksi dan pencaharian masyarakatnya. Next. Lalu, List membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkatan-tingkatan yang disebut Sufrentorian atau teori tangga. Adapun tingkatan-tingkatannya tersebut meliputi tahap pertama yaitu masa berburu dan menggarap. Pada tahap ini, manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan membara, di mana para lelaki mencari hewan liar, sedangkan perempuan mencari sayur atau umbi-umbian. Kondisi inilah yang menciptakan situasi nomaden atau berpindah-pindah. Tahap kedua yaitu masa berternak dan bertani. Pada tahap kedua ini, manusia tidak lagi mengembara, namun telah menetap di suatu lokasi atau wilayah tertentu. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berternak dan bertani, dan hewan buruan sudah dimulai dipelihara dan diternak. Tahap ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan.
Pada tahap ketiga, perkembangan manusia mencapai fase melakukan kegiatan kerajinan. Beberapa kerajinan hasil manusia saat itu meliputi pertukangan dan pandai besi, meskipun itu sebagai selingan dalam kegiatan bertani. Tahap keempat yaitu masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Masa ini telah terdapat pabrik yang didirikan, sehingga aktivitas industri dan perniagaan mulai berkembang. Tokoh selanjutnya yaitu ada Bruno Hildebrand pada tahun 1812 sampai 1878. Bruno Hildebrand merupakan seorang tokoh ekonom yang berasal dari Jerman. Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi tidak dilihat dari tingkat produksi atau konsumsinya, namun ditinjau dari distribusinya. Oleh sebab itu, dia membagi evolusi perekonomian masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tukar-menukar secara in natura atau barter. Yang kedua, tukar-menukar dengan menggunakan uang, dan yang ketiga, tukar-menukar dapat dilakukan secara kredit. Selanjutnya, Karl Busser menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Menurut Karl Busser, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Pada masa ini, keluarga mereka masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau kelompok. Yang kedua, tahap rumah tangga kota. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Pada masa ini, kelompok masyarakat membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri yang disebut kota. Next. Yang ketiga, rumah tangga bangsa atau nasional. Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Perdagangan ini meluas ke seluruh kota, sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam satu negara atau dalam satu bangsa. Yang keempat, rumah tangga dunia atau Volkswirtschaft. Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara, karena ternyata saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan adanya kemajuan eptek yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara lain. Dari 4 tahap besar tersebut, terbukti secara konseptual memiliki makna terbesar. Teori ekonomi pertukaran bukanlah hal baru, tapi mereka tidak memiliki perspektif dengan mencerminkan fakta kehidupan kontemporer. Pertukaran dianggap sebagai bagian dari setiap perekonomian. Selanjutnya, Walt Whitman Rostow. Rostow merupakan seorang sejarawan dan ekonom. Judul buku The State of Economic Growth merupakan karyanya yang paling berpengaruh. Dalam buku tersebut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi ke dalam menjadi berorientasi keluar. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu kesadaran untuk membina keluarga kecil. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif. Perubahan sikap hidup dari adat istiadat dan keluarga menjadi ditentukan kesanggupan dalam melaksanakan kerja. Perubahan pandangan masyarakat yang awalnya ditentukan oleh keadaan alam menjadi pandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam untuk kemajuan. Tahap masyarakat tradisional. Masyarakat masih menggunakan cara berproduksi tradisional atau dapat dikatakan relatif primitif, dan cara hidup yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai pemikiran yang tidak rasional dan kebiasaan turun-temurun. Ciri-ciri tahap ini meliputi fungsi produksi terbatas, cara produksi masih primitif, tingkat produktivitas masih rendah, masih bertumbuh pada sektor pertanian, struktur sosial yang hierarki, dan kegiatan politik dan pemerintah di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah. Tahap prasyarat tinggal landas. Tahap ini merupakan masa transisi masyarakat dalam mempersiapkan diri
negeri guna mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri atau self-sustained growth. Ciri-ciri tahap ini meliputi yang pertama, adanya perubahan dalam sistem politik, perubahan struktur sosial, perubahan nilai-nilai masyarakat, dan perubahan struktur kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu tahap tinggal landas atau the take off. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi selalu terjadi, kemajuan pesat dalam inovasi serta terbukanya pasar-pasar baru. Ciri-ciri utama negara yang mencapai tahap tinggal landas meliputi yang pertama, kenaikan investasi yang produktif dari 5% atau kurang dari 10% dari PNB. Kemudian tercapainya suatu kerangka dasar politik sosial dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan di sektor modern dan potensi ekonomi eksternal yang dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya, berkembangnya satu atau beberapa sektor industri pimpinan atau landing sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Next. Selanjutnya yaitu tahap menuju kedewasaan. Pada tahap ini, kondisi masyarakat masih secara efektif menggunakan teknologi modern hampir semua kegiatan produksi dan kekayaan alam. Sektor pimpinan baru muncul menggantikan sektor pimpinan yang mengalami kemunduran. Karakteristik non-ekonomi pada tahap menuju kedewasaan, yang pertama, struktur dan keahlian tenaga kerja berubah. Kepandaian dan keahlian pekerjaan bertambah tinggi. Sektor industri berperan penting perannya dan sektor pertanian menurun perannya. Selanjutnya, sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peran manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. Selanjutnya, masyarakat basis sehingga menimbulkan kritik. Next. Selanjutnya yaitu tahap konsumsi tinggi. Pada tahap ini, perhatian masyarakat menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan pada masalah produksi. Adapun tujuannya, yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan berakibat pada penjajahan terhadap bangsa lain. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan dengan mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang telah merata melalui pajak progresif. Yang ketiga, meningkatnya konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok atau sandang pangan papan menjadi konsumsi terhadap barang tahan lama dan barang mewah. Next. Selanjutnya yaitu mazhab institusionalisme. Pada pemikiran Veblen yang utama bahwa teori ekonomi ortodoks konsumsi, perilaku bisnis, andai-andaian laba maksimal, persaingan sempit adalah monopoli. Bukan terjadi, bukan lagi antara pekerja dan misi. Dunia bisnis telah dikuasai oleh mesin, maka peran teknisi selanjutnya yaitu tahap produktif, tahap tindakan kolektif dan surplus produktif. Yang pertama dari Michel. Michel berpendapat bahwa fluktuasi kegiatan ekonomi dapat diamati dari keputusan pengusaha, reaksi-reaksi pengusaha terhadap perubahan laba, siklus bisnis terhadap beberapa tahap, yaitu resesi, depresi, pemulihan, dan masa-masa makmur. Yang kedua dari John R. Kemans. Pandangannya terhadap ekonomi ortodoks adalah penilaiannya pada lingkungan ekonomi yang sempit. Teori harga dalam teori ortodoks hanya berlaku pada kondisi-kondisi khusus. Dia membagi 3 macam transaksi dalam pasar, yakni yang pertama hak milik kekayaan, transaksi kepemimpinan, dan transaksi distribusi. Selanjutnya dari J.A. Hobson tentang kritiknya terhadap ekonomi ortodoks, yaitu 3 kelemahan ekonomi ortodoks, yaitu tidak ada menyelesaikan masalah full employment, distribusi pendapatan yang senjang, dan pasar bukanlah ukuran terbaik dalam menentukan ongkos sosial. Menurutnya, pengeluaran pemerintah dan pajak progresif dapat mendorong ekonomi ke arah full employment dan meningkatkan produktivitas. Dengan semakin meratanya pendapatan akan mendorong meningkatnya produktivitas, meningkatnya konsumsi, dan akan terhindar dari resesi. Next.
Baik, terima kasih kepada kelompok 4 para penyaji yang luar biasa ini. Untuk materinya tadi telah disampaikan ya teman-teman, ada beberapa teori-teori dari pemikiran tokoh-tokoh. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali untuk tanya jawab kita membuka satu termin pertanyaan dengan 3 penanya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa diketik di room chat. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Rizka Rosa Amalia. Oke, akan saya bacakan untuk pertanyaannya. Izin bertanya, pada pandangan Veblen dan kawan-kawan sering disebut sebagai mazhab institusional lama. Hal itu menyebabkan mazhab institusional yang muncul belakangan sering dinamakan sebagai mazhab institusional baru. Apa yang membedakan antara mazhab institusional lama dan baru? Terima kasih. Silakan kepada para penyaji bisa mempersiapkan jawaban terbaik yang diberikan nanti. Ini ada juga dari Wulandari. Oke, akan saya bacakan juga dari pertanyaan Wulandari ya. Izin bertanya, apa perbedaan antara pemikiran mazhab historismus dan mazhab institusionalisme dalam pemikiran ekonomi sosialis dalam perkembangan sejarah pemikiran ekonomi? Oke. Pertanyaannya menarik-menarik ya teman-teman. Ini masih ada satu penanya lagi. Masih ada slot satu pertanyaan ya teman-teman. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Silakan, apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh para panelis dan teman-teman ini? Silahkan dijawab yang bisa menjawab, Mbak Windy dan teman-teman. Iya, Pak. Siap, terima kasih. Izin masuk moderator, boleh? Ya, silakan kepada Saudari Monica. Monggo. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizka, yaitu pada pandangan Veblen dan kawan-kawan sering disebut sebagai mazhab institusional lama. Hal itu menyebabkan mazhab institusional yang muncul belakangan sering dinamakan sebagai mazhab institusional baru. Apa yang membedakan antara mazhab institusional lama dan baru?
Dalam mazhab institusional lama itu dibawa oleh Veblen, Mitchell, dan John R. Common. Pada pandangan tokoh-tokoh tersebut menekankan beberapa isu, antara lain perubahan teknologi, aspek psikologi, dan aspek hukum, yang dimana aspek-aspek tersebut itu harus disertakan dalam analisis ekonomi. Lalu sedangkan dalam mazhab ekonomi institusional baru itu dikembangkan oleh tokohnya itu ada Ronald Coase dan Oliver Williamson yang membahas perilaku ekonomi dengan memakai 4 teori sebagai alat analisis. Nah, teorinya itu ada teori biaya transaksi, teori hak kepemilikan, teori pilihan publik, dan teori permainan. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana, Rizka? Terima kasih, Mbak Monica. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada Monica yang telah menjawab pertanyaan tadi dari Rizka Rosa Amalia. Gimana Rizka, apakah sudah terjawab dari pertanyaan yang diberikan? Sudah, Windy. Terima kasih. Oke, Rizka. Sama-sama. Terima kasih kembali atas pertanyaan yang luar biasa diberikan ini ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Wulandari. Silakan untuk teman-teman bisa memberikan jawabannya. Menjawab pertanyaan dari Wulandari, apa perbedaan antara pemikiran mazhab historis dan mazhab institusionalisme dalam pemikiran ekonomi sosialis dalam perkembangan sejarah ekonomi? Untuk mazhab historis, yaitu sebuah pertumbuhan terjadi secara berkala. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai sebuah proses perubahan situasi perekonomian suatu negara yang bergerak secara berkelanjutan serta menuju output atau on-cam yang lebih baik. Sehingga dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri minimal dapat menunjukkan atau menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan negara serta masyarakatnya. Kemudian untuk mazhab institusionalisme, yaitu ekonomi yang terlihat pada perilaku individu dan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi, tetapi juga karena motivasi lain, seperti motivasi sosial dan kejiwaan. Gitu, Wulandari, apakah bisa diterima? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Kun atas jawabannya. Gimana Saudari Wulandari, apakah sudah terjawab dari pertanyaannya diberikan? Udah. Oke, terima kasih Wulan. Masih ada satu slot penanya ya teman-teman, silakan jika ingin ada yang bertanya. Masih ada waktu 5 menit untuk teman-teman bisa bertanya. Sepertinya tidak ada, Mbak. Silakan ditutup saja. Nanti saya berikan beberapa evaluasi. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke teman-teman, karena mungkin dari teman-teman sudah jelas ya dari penjelasan yang kelompok 4 berikan. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa ringkasan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk ringkasannya itu, di sini kita membahas mengenai perkembangan ekonomi secara historis dan institusionalisme. Untuk pertumbuhan ekonomi,
Di sini mengacu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini juga ada beberapa tokoh dalam sudut pandang historis, yaitu ada Friedrich List dengan mengajukan teori dalam bentuk serangkaian tahapan. Ada tahapan masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, dan juga tahap menuju kedewasaan, serta tahap konsumsi tinggi. Serta ada tokoh yaitu Bruno Hildebrand yang membagi evolusi perekonomian masyarakat menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tukar-menukar secara barter, uang, dan juga menggunakan kredit. Ada juga Karl Popper yaitu yang membagi pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi 4 tahapan, yaitu ada rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan juga rumah tangga dunia. Serta yang terakhir ada Walt Whitman Rostow yang membagi tahapan, mohon maaf, yang tadi saya sebutkan di ini Bruno Friedrich List itu 4 tahapan. Yang pertama ada masa berburu dan mengembara, yang kedua beternak dan bertani, yang ketiga masa bertani dan kerajinan, yang keempat ada masa kerajinan, industri dan perniagaan. Oke teman-teman, untuk diskusi hari ini saya tutup. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili rekan-rekan dari kelompok 4. Mohon maaf atas kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kelompok 4 ya sudah membawakan presentasinya dengan cukup baik ya. Namun ada beberapa evaluasi yang saya sampaikan. Nanti sekaligus ada sedikit review materi untuk meluruskan beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Windy dan teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan tata cara penyelenggaraannya. Sudah bagus di awal ada prolog sedikit, ada interaksi ya, ada upaya untuk mengaktifkan ya teman-teman dalam diskusi, tapi masih terlalu banyak ruang kosong yang tidak diisi gitu ya. Ini moderator apa karena faktor kendala sinyal atau bagaimana? Ini harusnya kalau ada yang bengong sekitar 20 detik apa lebih itu harus dimanfaatkan, tidak bengong begitu saja ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalau misalnya ada kesimpulan, ada pertanyaan, ada masukan dari orang lain itu disimpulkan ulang, dibahasakan ulang, itu bisa ya. Terus diambil apa namanya highlight-nya setiap materi tadi yang menyampaikan ya, misalnya diulas kembali tadi yang disampaikan oleh misalnya Iqbal misalnya atau Mbak siapa tadi Kun ya berkaitan dengan ini ya. Nanti kalau ada diskusi terkait itu juga silahkan langsung ditanyakan dan nanti akan dijawab oleh Mbak Kun dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Artinya tidak kemudian mandek klik-klik selama beberapa detik atau selama beberapa hampir 1 menit, itu tidak disarankan ya. Usahakan selalu berinteraksi. Itu bagus ya, tapi sudah cukup baik. Kemudian menjawabnya juga memang ada waktu menjawab terlalu lama tadi ya. Nah, sisa waktu yang terlalu lama itu memang harusnya bisa dimanfaatkan untuk diisi ya, tidak kosong begitu saja. Kemudian yang terakhir terkait dengan time management. Ini time managementnya kelompok Mbak Windy ini agak sedikit kedodoran ya, walaupun tepat waktu, tapi kedodorannya akhirnya jadi di pembahas terakhir itu siapa tadi saya lupa Mbak. Itu akhirnya jadi ngebut itu ya, ngebut tidak melakukan eksplorasi penjelasan. Jadi saya saran ini dalam setiap presentasi, apalagi presentasi untuk diskusi seperti ini, itu masih terbuka ruang untuk diskusinya itu ada setelah materi itu disampaikan. Penyampaian materi tambahan ada setelah materi disampaikan, itu mesti ada seperti itu. Sehingga tidak perlu terburu-buru untuk mengcover semua materi, karena nanti jadi akhirnya tidak ada diskusi. Ya, yang paling penting dari sebuah presentasi kelompok seperti ini adalah bagaimana kita menyajikan sesuatu yang membuat orang lain itu penasaran. Ini yang belum ya, nanti di beberapa kesempatan di belakang akan saya berikan tips dan trik supaya nanti bisa dijadikan bekal ketika kalian presentasi di lain kesempatan. Ya, intinya manajemen waktu, usahakan itu malah justru di seminimal mungkin pemateri untuk menyampaikan
Ya, nanti sisanya diulas oleh moderator. Itu lebih bagus seperti itu. Atau kebalikannya, misalnya dari pemateri 1 misalnya ada yang belum disampaikan, nanti diulas di pemateri berikutnya. Itu juga tidak masalah. Yang penting jangan sampai waktunya itu terlalu mepet dengan waktu yang disyaratkan, ya. Walaupun di lain kesempatan tentu saja waktunya tidak semepet itu 20 menit. 20 menit itu adalah waktu ideal untuk bisa membuat orang fokus terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan. Sehingga dia punya gagasan untuk menyampaikan sesuatu, bisa mengcounter, bisa mengkritisi, bisa menanyakan. Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua untuk kedepannya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 4 ini, Mbak Windy dan teman-teman ya, good job. Sekarang saya ulas tentang materi historis dan institusionalisme. Ya, ini sudah terlihat untuk PowerPoint-nya, saudara-saudara yang share? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Ini adalah aliran historis dan aliran institusionalis. Apakah karena dia itu kumpulan ahli sejarah atau bagaimana itu ya? Atau kenapa disebut sebagai aliran institusionalis? Apakah di dalamnya ada pemerintahan atau bagaimana? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Dan sekaligus akan menjawab tentang apa sebenarnya aliran historis dan aliran institusionalisme itu, gitu ya. Jadi aliran historis, aliran institusionalisme ya, secara harafiah namanya kenapa disebut aliran historis, itu karena dalam analisis ekonomi yang disampaikan oleh para pemikir di dalamnya, itu selalu mengaitkan dengan pola sejarah yang berulang. Bagi mereka, kegiatan ekonomi itu didasarkan pada pola sejarah yang berulang dan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu dalam tahapan-tahapan perekonomiannya. Ya, contoh misalnya Rostow tentang tahap pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada lagi misalnya Max Weber tentang tahap perubahan sosial. Ya, ada lagi misalnya von Schonert tentang tahapan konsumsi. Itu banyak sekali. Semuanya dianggap sebagai tahapan. Artinya apa? Ilmu ekonomi yang berkembang ya dalam analisis kaum historis ini ditempatkan sebagai sesuatu yang mengalami pengulangan sejarah di masa lampau gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang harus diamati gitu ya dan dianalisis karena berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat. Sehingga ketika diterapkan dalam ilmu sosial ya itu akan kentara bahwa aliran historis ini mengarahkan ekonomi bukan sebagai ilmu eksak, tidak seperti neoklasik, tapi dia seperti para pemikir-pemikir yang ada di sosialis utopis, tapi dengan kerangka pemikiran klasik. Nah, ini kan seperti gabungannya atau seperti bisa dikatakan sebagai sebuah penggabungan ide gitu ya. Sedangkan institusionalisme itu kaitan dengan bagaimana institusi-institusi dalam masyarakat ya itu berfungsi dalam ekonomi. Contoh institusi masyarakat apa? Institusi keagamaan, institusi masyarakat berupa lembaga sosial masyarakat yang tidak formal ya, institusi pemerintah dan lain sebagainya itu berperan dalam ekonomi. Dan nanti kita bahas siapa saja tokohnya dan apa dan bagaimana. Yang pertama ya, yang harus dirubah adalah dari mana datangnya aliran ini? Aliran sosialisme, institusionalisme dan historis. Ya, kita tidak lepas dari perjalanan sejarah ya tentang pertarungan antara neoklasik dengan marxisme. Ya, yang kemarin ikut di neoklasik itu pasti tahu bahwa pemikiran-pemikiran neoklasik itu diciptakan untuk mengcounter pemikiran-pemikirannya Marx tentang kejatuhan kapitalisme di masa yang akan datang, gitu ya. Setelah pertempuran itu terjadi, itu ya, pertarungan itu terjadi, pemikiran neoklasik melambung tinggi dan pemikiran marxisme atau pemikiran sosialisme Marx itu akan turun atau dia tidak ada pengikutnya, itu ya, atau sedikit sekali pengikutnya, popularismenya menurun drastis, ya, dibandingkan pemikiran neoklasik, ya. Tapi kemudian juga pemikiran
neoklasik marxisme ini adalah cara untuk mengalahkan neoklasik, oleh mengalahkan klasik ya. Jadi ini awalnya dari klasik ya, melawan ditentang oleh Marx, kemudian Marx ditentang oleh neoklasik. Nah, buah dari pertentangan ini ya melahirkan beberapa pemikiran. Di Jerman misalnya berkembang aliran historikisme. Kemudian di Amerika ya berkembang pemikiran institusionalisme ya. Ini dua-duanya memiliki pola yang berbeda-beda dalam kembangan teorinya ya. Sama-sama mengkritik klasik, pola pemikiran klasik di sini ya. Tapi juga sama-sama mengkritisi pemikiran Marx ya. Dua-duanya sama-sama mengkritisi. Lalu aspek apa yang diteliti, apa yang dikritisi gitu ya. Beda dengan kritikan neoklasik terhadap Marx atau sosialisme, atau kritikan sosialisme terhadap klasik yang mendasarkan pada pola pendapat keilmuan ya. Pemikiran-pemikiran di kaum historis dan juga institusionalisme itu berkaitan dengan paradigma pendekatan metodologi ya, metodologi keilmuan. Sama-sama ngomongin soal nilai marginal ya, institusionalis dan neoklasik, tapi yang satu menilai nilai marginal secara deduktif, yang satu secara induktif. Ini yang menjadi perbedaan ya. Pola pikir induktif dan deduktif gimana? Ya, kalau deduktif di sini ini mengambil kesimpulan secara umum untuk menjelaskan fenomena yang sifatnya khusus. Contoh misalnya, dalam suatu masyarakat menganggap bahwa harga donat Rp5.000 adalah murah. Ya, karena masyarakat itu adalah masyarakat elit, tinggal di Menteng misalnya begitu. Maka donat Rp5.000 itu murah. Bagi kaum neoklasik, maka kesimpulan umumnya adalah donat Rp5.000 itu murah. Walaupun donat yang sama itu dijual di pemukiman kumuh misalnya, itu jadi lebih mahal. Nah, ini pemikiran neoklasik. Kenapa? Karena kesimpulan umumnya sama. Berbeda dengan pemikiran induktif. Pemikiran induktif tidak kemudian langsung mengatakan bahwa donat Rp5.000 itu murah karena mungkin di Menteng itu ya, pemukiman yang sangat mewah itu ada satu orang yang miskin yang tidak bisa membeli. Maka tidak ada kesimpulan bahwa donat itu murah ya. Kesimpulan donat itu murah atau mahal ditentukan oleh individu itu sendiri. Ini adalah pemikiran dari historis dan juga institusionalisme. Itu beda yang pertama. Yang kedua adalah pendapat tentang masyarakat ya. Kalau di neoklasik itu berpendapat masyarakat itu adalah individu-individu ya, dia berdiri sendiri, individualistik ya. Tapi kalau di masyarakat dalam perspektif historis dan juga institusional, mereka itu kolektif, mereka itu bersama-sama ya, sehingga kesimpulannya kesimpulan kolektif. Kalau kita ngomong masyarakat ya, kesejahteraannya bukan kesejahteraan individu tapi kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian kalau di institusional ini menekankan pada peran institusi-institusi, ada institusi keagamaan dan sebagainya ya. Ini bulan Ramadan nanti kalian akan bayar zakat fitrah ya pada saat menjelang Lebaran. Itu namanya institusi dalam ilmu ekonomi, institusi ekonomi. Nanti ada amil zakat yang menarik zakat fitrah, kemudian zakat fitrahnya dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan pada saat Lebaran. Sehingga pada saat Lebaran asumsinya semua orang itu sejahtera. Ini salah satu contoh dari apa yang disebut sebagai institusionalisme. Ya, sedangkan di neoklasik tidak bisa seperti itu. Kalau kamu mau Lebaran pakai baju baru, makan opor ayam, ya kamu harus kerja. Tidak usah ada institusi-institusi yang menarik zakat orang-orang yang punya uang untuk dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Tidak perlu ada. Itu bagi para pemikir neoklasik. Karena apa? Mereka harus individu. Ini yang berbeda, ya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah pandangan tentang hedonisme. Bagi mereka yang neoklasik,
menganggap bahwa hedonisme adalah jalan yang bagus untuk menuju utilitarianisme atau kesejahteraan bersama, ya, atau penggunaan nilai guna yang maksimal, ya, hemat, efektif, efisien dan lain sebagainya. Itu harus melalui hedonisme. Artinya hedonisme bukan hedonisme yang berhambur-hamburan, itu bukan, tapi hedonisme dalam artian kalau misalnya kamu punya uang ya dikonsumsi saja, karena kalau kamu mengkonsumsi nanti kamu akan membuat orang lain itu bisa bekerja di suatu tempat karena kamu mengambil hasil produksinya, nanti perusahaan bisa berproduksi, perusahaan bisa merekrut karyawan dan seterusnya, akhirnya pertumbuhan ekonomi naik. Tapi kalau di historis dan juga di institusionalisme, ya tidak demikian. Adanya ethical thing atau perasaan etik, ya, itu bisa mereduksi hedonisme. Ya, kamu boleh belanja, tapi permasalahannya etis enggak kalau kamu yang misalnya hanya punya uang saku satu bulannya itu 700.000, kamu makannya di mall, misalnya mahasiswa, ya. Nanti kalau sudah berangkat ke Semarang, ngampus, satu bulan jatahnya 700.000, misalnya, ya. Saya dulu waktu kuliah 400.000 jatahnya satu bulan, ya, itu pun satu hari berarti ya 10.000 gitu ya. Satu hari 10.000 itu dapat apa ya, nggak tahu, tapi waktu itu bisa, ya. Misalnya seperti itu. Kalian uang sakunya satu bulan 700.000, maka harus etis. Kalau kalian tidak mungkin saya setiap makan harus ke mall, ya, harus di KFC dan lain sebagainya, nggak mungkin karena cuma 700.000. Maka saya harus makan di tempat yang biasa, warung makan yang Rp5.000 sudah kenyang dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam pemikiran historis. Nah, kemudian yang institusional, ya, adanya campur tangan pemerintah di dalam ekonomi itu penting, perlu dan harus, ya, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, ya, kolektif welfare atau social welfare, ini yang harus ditekankan. Sedangkan pada neoklasik ini mengharuskan tidak adanya campur tangan pemerintah di dalam sebuah regulasi ekonomi. Artinya pemerintah tidak usah campur tangan. Ini nanti biar mekanismenya seperti yang dikatakan Adam Smith saja, ya. Ya, laissez-faire, dikembalikan sewajarnya saja. Karena masyarakat nanti akan mengikuti pola-pola yang wajar itu, ya. Kalau kita punya uang banyak ya pasti akan ditabung sebagian, kemudian sebagiannya dikonsumsi. Konsumsi itu nanti akan menghasilkan produksi dan lain sebagainya, ya. Orang tidak akan serakah, begitu kata Adam Smith. Walaupun pada kenyataannya orang masih punya keserakahan, ya. Para produsen yang punya modal itu melakukan aksi yang disebut sebagai aksi korporasi untuk meningkatkan kapitalisme, makanya namanya kapital, ya. Kapitalisme itu nanti akan menghasilkan suatu pola di mana buruh itu yang menjadi aspek penting dalam produksi itu tidak bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak, sementara para pemilik modal memiliki kesejahteraan yang luar biasa karena uangnya banyak. Dan nanti pada satu tahap, kata si Karl Marx itu mengatakan bahwa nanti ada pertentangan kelas, karena apa? Si buruh semakin miskin, si bos semakin kaya. Nanti dia akan membentuk kelas-kelas sosial, kelas bos dan juga kelas buruh, ya, kaum proletar dan juga kaum borjuis, ya, kaum buruh, ya, dan juga kaum pemilik pemodal. Ya, kalau di Jawa waktu itu ya muncul kaum priai dan kaum jelata, gitu ya. Di Jawa pada masa awal-awal kedatangan Islam, ya, awal-awal mulai ada organisasi Islam, ya, kaum sufi dan kaum abangan dan sebagainya, muncul pertentangan kelas selalu. Nah, itu kritikannya si Marx. Kemudian kritikannya Marx ditodong atau diserang oleh pemikir neoklasik, dan kedua pemikiran Marx neoklasik itu disempurnakan atau dikritik juga oleh para pemikir historis dan juga institusional. Nah, ini adalah sejarah dari kenapa institusional dan juga historik ini menjadi aliran yang saat itu membuka peran penting antara hubungan institusional dan juga hubungan pemerintah dengan ekonomi yang ada di suatu wilayah, ya. Aliran historik muncul di Jerman, aliran institusional muncul di Amerika. Ya, dua-duanya sama berpikir dari kritikan terhadap
pemikiran neoklasik yang terlalu deduktif, menganggap ilmu ekonomi itu sebagai ilmu eksak seperti matematika, fisika, dan kimia. Padahal ilmu ekonomi itu tentang masyarakat, yang masyarakat itu berubah-ubah. Ya, selain berubah-ubah, masyarakat juga unik, ya, berpikiran spesial, tidak sama semuanya. Nah, ini yang kemudian memunculkan beberapa tokoh, ya. Tokoh yang pertama di aliran historis misalnya adalah Friedrich List, ya. Ini sama, ini ada tahapan-tahapan juga di sini, ya. Ciri-cirinya dari historis ada tahapan-tahapan. Berburu, meramu, ya. Tahapan berburu dan getter atau meramu. Kemudian masyarakat tumbuh, ya, pemeliharaan dan pengembalaan, pertanian sederhana, pertanian maju, dan industri. Ini tahapan-tahapan ekonomi. Masyarakat dari catatan sejarah berada pada masyarakat yang tatarannya seperti itu. Ya, ini kalau dilanjutkan, ya, kalau Friedrich List dilanjutkan, tahapan ke-6-nya adalah tahapan industri massal. Tahapan industri massal kalau dilanjutkan lagi, tahapan ke-7-nya adalah industri berbasis teknologi, ya, atau revolusi industri yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ke-8 ini kalau dilanjutkan lagi, ya, di 8-nya ini nanti adalah masyarakat yang berbasis pada teknologi yang berorientasi pada masyarakat. Jadi teknologinya melingkupi semua kehidupan masyarakat, ya, super apps atau super application seperti GoFood, Gojek, ya. Gojek itu bukan hanya tempat untuk cari tukang ojek saja, tapi juga tempat untuk cari makan, tempat untuk cari pulsa dan lain sebagainya. Nah, itu super apps. Nanti di tahap revolusi industri kelima, ya, revolusi industri kelima itu tahapan di mana, ya, pemikiran pola berpikir masyarakat itu akan sama seperti pola berpikir sistem. Artinya ada algoritma masyarakat. Apa yang ada dalam hal itu, ya? Kalau kalian baca buku, ya, namanya Homo Deus, itu masyarakat nanti akan masuk ke dalam suatu fase di mana dia sudah include terhadap teknologi itu sendiri, ya. Bahkan masyarakat, bahkan bisa dikatakan bukan teknologi yang menunjang masyarakat, tapi masyarakat yang menunjang teknologi. Ini akan lebih ngeri lagi karena masyarakat nanti akan terinfiltrasi dengan semua sistem, ya. Kesehatan tubuhnya, kalau kita mau ngecek kesehatan tidak perlu ke dokter, tapi tinggal menggunakan aplikasi, ya. Itu seperti itu, nanti ada yang seperti itu. Entah kapan. Kalau di negara-negara Skandinavian, di negara udah mulai revolusi industri kelima. Kita baru revolusi industri keempat saja kita kedodoran, ya. Kemudian ada Bruno Hildebrand, ya, ini juga mengatakan ada tahapan-tahapan pertukaran alami dengan mata uang perantara dan menggunakan kredit, ya, utang dulu, kartu kredit, begitu baru bayar belakangan. Ini juga salah satu kritik, ya, dari Bruno Hildebrand terhadap masyarakat pada saat itu yang terwujud saat ini, ya. Saat ini orang itu tidak perlu bawa dompet kemana-mana karena sudah punya aplikasi OVO, GoPay, ya, Doku dan sebagainya. Kalau mau ke mall dan sebagainya tinggal bawa handphone saja, tinggal scan dan sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan kalau kalian punya smartwatch itu tinggal bawa jam saja, uang semuanya ada di jam, ya, ada di jam tangan. Luar biasa. Kemudian ada Gustav von Smoller tadi yang saya sampaikan, ya. Pada bidang ekonomi, Gustav menentang pemikiran ekonomi klasik tentang metode deduktif. Ini terkait dengan metode induktif yang disampaikan, ya. Kemudian ada Werner Schomburg, ya, ini ada tingkatan-tingkatan juga, alias sejarah memang identik dengan itu. Kemudian ada Max Weber, ya. Max Weber ini adalah seorang sosiolog, ya, dalam sosiologi. Dia memfokuskan pengamatan pada hubungan antara agama dengan kehidupan sosial ekonomi, ya. Dalam bukunya Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, dia menjelaskan keterkaitan antara norma agama dengan tindakan ekonomi. Ya, jadi menurut si Max Weber ini, tindakan ekonomi seseorang terpengaruhi oleh tingkat keagamaan yang dimilikinya. Dia mencontohkan adalah pada etika Protestan, pada kelompok masyarakat yang Protestan, ya, pada masa itu, ya, kan ada Katolik Roma, ada Protestan yang mereka menolak Katolik Roma, begitu. Ya, kemudian dia mengaitkan bahwa adanya pergerakan sosial itu muncul juga dari pola-pola keagamaan yang berakibat pada pergerakan ekonomi. Itu yang disampaikan. Oke. Kemudian aliran institusional, tokohnya ada Bunde Veblen. Ini yang paling terkenal, ya, dengan ekonomi pertaniannya.
Ini luar biasa. Kalau kalian tahu nanti bisa dikulik sendiri ya di berbagai sumber internet ya. Betapa kerennya pemikiran si Bunda Veblen ini akan dicari sendiri. Kemudian ada lagi yang cukup keren ya, ini saya skip saja. Ini beberapa pemikirannya si Veblen. Kemudian ini misal, ini kalau ini biasa sebenarnya. Ini Gunnar Myrdal, ini juga termasuk salah satu yang keren ya dalam pemikiran ekonomi. Selain dia peraih Nobel ekonomi, dia juga mengembangkan teori perilaku konsumen dan lain sebagainya. Ini adalah Gunnar Myrdal. Terus kemudian ini Schumpeter. Nah, Schumpeter ini juga sangat terkenal terutama dalam teori kewirausahaan. Ini juga salah satu tokoh institusional yang penting ya, karena dia mengedepankan pola pemikiran yang berorientasi pada kewirausahaan. Bahwa industri itu tidak harus maju, industrinya nggak maju nggak apa-apa, yang penting masyarakatnya punya usaha, industri-industri kecil gitu ya, untuk bisa menopang kehidupannya dia sendiri dan juga menopang pertumbuhan. Itu kata si siapa namanya, Schumpeter ya, lain sebagainya. Oke, itu sedikit ulasan tentang materi institusional dan juga historis. Ya, intinya masih berkaitan dengan neoklasik dan juga sosialisme dan juga berkaitan dengan klasik. Semuanya masih berurutan dari mulai awal zaman para filsuf ya, Plato, Sokrates dan sebagainya, sampai dengan aliran historis dan institusional masih berkaitan ya. Semuanya karena itu disebut sebagai historis economic thought atau sejarah pemikiran ekonomi, karena ada sejarahnya ya. Sejarahnya si Schumpeter ngomong seperti itu ada dasarnya dari atasnya. Oh, karena dia terinspirasi dari perkataannya siapa ya. Kemudian Hegel misalnya terinspirasi dari pengalamannya siapa, Marx terinspirasi dari pengalaman siapa, itu ada jalurnya. Maka dari itu disebut sebagai ilmu pengetahuan sosial, ilmu ekonomi itu karena semuanya berjalur, dikembangkan secara simultan dan memiliki jalur-jalur tertentu. Begitu yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang disebut sebagai historis dan institusionalisme. Mas Sep, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan sebelum kita akhiri. Ada yang bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan, ya maka saya akhiri. Nanti jangan lupa untuk ada diskusi juga di Elena, silakan diikuti. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.